Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05, kita mulai aja ya webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta para hadirin sekalian yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar Fortinet Teleworker Solution hari ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibie Nabila, Digital Marketing dari PT Networks Indonesia, sekaligus menjadi moderator pada jalannya webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami bersama Fortinet akan membawa solusi yang tepat bagi Bapak atau Ibu sekalian, yaitu Fortinet Teleworker Solution, solusi WFH aman untuk perusahaan. Pembawa materi kita hari ini itu adalah Bapak Charles. Beliau memiliki sertifikasi Network Security Expert 7 atau NSE 7. Seperti yang Bapak atau Ibu ketahui, tidak banyak di Indonesia yang memiliki sertifikasi NSE 7. Baik, sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini, di mana diantaranya adalah yang pertama, dimohon bagi para peserta yang mengikuti webinar pada platform Zoom ini, nama dan kontak Anda harus sesuai dengan form. Yang kedua, untuk sesi Q&A, setelah penyampaian materi hanya 25 menit. Jadi silakan bagi para peserta untuk menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A dan akan langsung dibacakan dan dijawab oleh pemateri. Dan juga karena waktu yang dimiliki tidak cukup banyak, maka pemateri hanya memilih beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Yang ketiga, pada sesi webinar kali ini akan ada games Q&A, di mana menggunakan platform Kahoot. Dimohon bagi para peserta untuk mengakses game ini pada handphone Anda, di mana nanti link akan dikirimkan pada kolom chat. Untuk rules yang keempat, dimohon bagi para peserta, saat sesi webinar selesai, dimohon untuk mengisi survei yang linknya akan dikirimkan pada kolom chat. Dan juga yang terakhir, webinar ini memberikan giveaway voucher OVO sebesar Rp1.000.000 bagi para peserta yang beruntung, di mana terms and condition berlaku. Jadi di mana nanti pemenang giveaway ini akan dipilih berdasarkan kualifikasi, yaitu kualifikasi yang pertama adalah berdasarkan games Kahoot, kemudian yang kedua berdasarkan keaktifan Anda pada sesi Q&A, dan juga berdasarkan hasil survei Anda. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan voucher OVO ini, Anda harus aktif pada 3 kualifikasi tersebut. Mungkin beberapa dari para hadirin sekalian masih ada yang belum mengenal PT Netmax Indonesia itu siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmax Indonesia. Baik, sudah kelihatan ya layar saya? Oke. PT Netmax Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana parent company kami itu adalah PT Informasi Neto Markindo, kemudian juga di bawahnya ada kami, Netmax Indonesia, kemudian juga ada sister company kami, yaitu Neo Essential Technology, Prima Cyber Solusi, dan juga Infinis System Indonesia. PT Netmax Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998 yang bergerak di bidang IT Solution Provider Company, di mana awalnya hanya sebagai penyedia IT infrastruktur saja. Kemudian pada tahun 2019 kami merambah ke cyber security dan juga iCraver. Oke, and this is for our core value, di mana Netmax terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Selanjutnya untuk office location kami, HQ atau headquarter kami ada di Jakarta, kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang dan juga Sidoarjo, kemudian untuk support office kami ada di Pasuruan dan juga Bali. Baik,
Selanjutnya untuk our service, di mana terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. And this is for our detailed solution, di mana terdiri dari IT infrastruktur, kemudian juga ada iCraver, ada cyber security juga, kemudian ada maintenance support, dan juga ada COVID-19 solution. And this is for our certification, di mana ini sebagai bukti bahwa tim dari Netmarks Indonesia merupakan tim yang berkompeten dan memiliki keahlian serta sudah teruji di bidang IT solution. And this is for our detail kontak, di mana address kami ada di Jalan Gria Sunter Agung, Blok F3, nomor 3233 Sunter. Kemudian untuk office hour kami ada di hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 5. Kemudian untuk email kami ada di marketing@netmarks.co.id. Jadi jika teman-teman penasaran atau ingin tahu lebih lanjut solusi apa aja yang dimiliki sama Netmarks Indonesia, jangan sungkan untuk menghubungi kami di email tersebut. Dan juga teman-teman bisa mengakses website kita di www.netmarks.co.id dan juga di www.solusicovid.id. And this is for our phone office, and this is for our social media account. Baik. Sekian penjelasan singkat dari profil dari PT Netmarks Indonesia. Sebelum kita masuk kepada webinar kita hari ini, seperti yang kita tahu, WFH atau work from home menjadi kata yang ngetren sekali sejak pertengahan 2020 ya. Berdasarkan data per September 2020 juga, Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 3.000 perusahaan yang menerapkan sistem WFH, dan juga mungkin banyak pekerja yang senang dengan adanya sistem seperti ini karena waktu yang menjadi lebih fleksibel, kemudian juga waktu dengan keluarga pun menjadi lebih banyak, dan juga nggak perlu ketemu sama macet gitu. Akan tetapi di balik sistem WFH yang menyenangkan itu, ada nih satu orang yang paling pusing dalam menerapkan sistem WFH ini. Siapa lagi kalau bukan IT network atau IT security. Mereka harus memastikan nih agar para pekerja bisa mengakses data di kantor tanpa adanya kendala, terutama di sisi network dan juga security-nya. Untuk itu, kami mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu dari divisi IT sekalian. Baik, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Pak Charles. Silakan Pak Charles, the platform is yours. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Habibah atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Charles. Saya adalah Pre-Sales Consultant dari VST SCS Indonesia sebagai distributor Fortinet. Saya share dulu ya screen-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang Fortinet Teleworker Solution. Untuk tampilannya udah muncul belum ya di layar? Sudah Pak Charles? Ya, sudah. Oke, baik. Tanpa panjang lebar lagi, kita mulai ya. Jadi, saya akan membawakan tentang Fortinet Teleworker Solution, di mana coba kita lihat dulu sedikit challenges atau tantangan yang kita hadapi di masa kenapa perlu adanya Teleworker Solution ini. Nah, seperti yang kita tahu itu krisis itu bisa bermacam-macam ya. Jadi diantaranya adalah natural disaster atau bencana alam, terutama kalau saat ini nih kita sedang mengalami global pandemic global di mana untuk akses ke luar itu ada isu, di mana dan untuk yang namanya bencana alam dan pandemi ini tidak bisa menyerang kapan saja tanpa atau tidak adanya indikasi sama sekali, tidak ada warning sama sekali. Dan itu akan sangat impact ke business continuity dan bisnis yang sedang kita hadapi ini. Dan tadi juga udah di point out ya sama Mbak Habibah bahwa salah satu yang sangat pusing ketika adanya masa pandemi ini dan latar belakang untuk butuhnya remote working solution ini adalah tim IT. Karena kita juga harus selalu
sesuaikan dengan sesuai dengan solusi-solusi yang ada saat ini. Nah, hal ini juga dimanfaatkan juga oleh attacker untuk menyebarkan malware, di mana yang namanya di mana menurut Coronavirus Map itu ternyata ada kenaikan dari serangan-serangan malware yang terjadi selama global pandemi ini, dan mereka itu menggunakan isu pandemi untuk membuat contohnya seperti portal Coronavirus Map. Kemudian di dalam portal Coronavirus Map ini dimasukkan adanya malware. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, jadi ada Azorul malware sama COVID-19 tracker malware. Dan boleh dibilang ketika masa pandemi itu kenaikan dari jumlah domain-domain yang terregister atas coronavirus itu sangat bertambah dengan sangat signifikan. Nah, oleh karena itu hal ini juga disadari oleh institusi-institusi security, di mana salah satunya ada SANS, ada CISA COVID-19 Alert, sama Cyber Readiness Institute dan NIST. Ini kita bisa lihat bahwa coronavirus virtual, di mana terjadi secara global dari Johns Hopkins CSSI. Ini adalah salah satu portal online yang dapat kita memonitor terjadinya serangan-serangan cyber berbasis COVID-19. Nah, kemudian juga yang namanya security, kita juga harus sangat memperhatikan dari credential dan privilege misuse, di mana menurut Gartner Security Risk dan Management Summit 2018, bahwa privilege access management itu adalah top concern dari security effectiveness saat ini. Nah, dan kemudian juga selain dari sisi pandemi, ada juga karena perlunya adanya network access control, di mana untuk network access control sendiri itu terbagi dari tiga wave. Yang pertama wave 1950 sampai 2009, kemudian di mana ini masih masa corporate owned managed device. Jadi device-nya itu bisa dikontrol sama company kita, company di mana tempat user berada. Nah, kemudian dari 2009 hingga 2014 itu adanya BYOD, tren BYOD, di mana dengan adanya BYOD bahwa user bisa seenaknya membawa device sendiri dan connect ke jaringan kantor. Dan terakhir ada wave ketiga, yaitu di 2014 sampai tren kedepannya diperkirakan sampai 2050, di mana trennya IoT. Di mana dengan adanya IoT ini, kita perlu memperhatikan tentang device authentication dan provisioning. Kemudian juga perlu adanya automatic incident response seandainya terjadi insiden security, seperti itu. Nah, bagaimana Fortinet mengadres tantangan-tantangan tadi, yaitu dengan memperkenalkan teleworker solution. Nah, adapun untuk teleworker solution dari Fortinet sendiri itu terbagi dari 3 jenis. Jadi ini dibagi berdasarkan jenis remote worker type ya. Jadi ada basic user, ada power user, dan super user. Nah, basically perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau dia basic user, dia biasanya 100% off net atau terdiri dari 90% dari employee yang ada. Kemudian kalau dia power user, dia adalah key support technician atau network admin, dan itu terdiri dari 8% dari employee. Kemudian super user atau di 2% itu terdiri dari network admin, emergency personnel, dan eksekutif. Jadi ini biasanya BYOD, BOD, dan lain-lain.
Nah, untuk teleworker solution dari Fortinet sendiri itu merupakan salah satu solusi dari Fortinet Security Fabric Teleworker Solution, di mana untuk Security Fabric sendiri itu ada 3 ciri-ciri, yaitu pertama broad, di mana dengan broad ini kita bisa mendapatkan visibility terhadap semua serangan yang terjadi saat ini. Tidak hanya visibility terhadap serangan, kita juga bisa mendapatkan visibility terhadap misalkan perangkat-perangkat yang ada di jaringan atau user-user yang akses ke jaringan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah integrated. Jadi dengan integrated ini, solusi security fabric kita bisa berintegrasi atau saling sharing information antar perangkat-perangkat yang ada di jaringan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Kemudian itu juga support multiple point product, jadi ada banyak solusi, tidak hanya dari sisi network, tapi juga dari sisi security, application, endpoint, dan lain-lain. Dan terus yang ketiga adalah automated. Jadi dengan adanya Fortinet Security Fabric Teleworker Solution ini, ketika nanti terjadi insiden security, kita juga bisa melakukan automated response workflow untuk melakukan blocking misalkan, atau mengisolasi serangan itu tadi. Nah, yang pertama ya, tadi teleworker solution yang pertama adalah basic user. Jadi kalau digambarkan secara topologi, kira-kira yang namanya basic user itu adalah mereka basically cuma memerlukan adanya VPN connection, baik SSL, IPsec, maupun mobile atau laptopnya. Dan ini dari sisi topologi kita bisa lihat, jadi ini adalah teleworker usernya ya, untuk basic user. Kemudian dia memiliki basically dia di-provide untuk FortiClient client-nya. FortiClient client atau ini adalah VPN client-nya untuk bisa terkoneksi ke internet dan dial VPN ke kantor untuk mengakses aplikasi yang ada di HQ-nya, seperti itu. Kemudian juga dari sisi FortiClient client-nya sendiri, dari sisi VPN client-nya, kita bisa menambahkan token atau two-factor authentication. Kalau dari Fortinet, kami ada FortiToken untuk extra layer of security. Jadi ketika user itu melakukan koneksi VPN, dia tidak hanya memasukkan username password, tapi dia juga akan perlu ada menginput token code untuk extra layer of security. Dan FortiClient kita itu dari Fortinet sudah support untuk Windows, Mac, Linux, maupun Chromebook. Nah ini ya solusinya. Jadi basically untuk secure remote access atau untuk teleworker solution, kita core solutionnya adalah secure remote access. Jadi ada VPN. Jadi misalkan di sini contohnya ada finance user, dia memiliki laptop, memiliki VPN kliennya, dia akan coba untuk dial VPN ke pusat, ada firewall, ada VPN concentrator-nya, yaitu FortiGate. Kemudian FortiGate sebagai VPN concentrator atau firewall-nya, kemudian dia akan bisa terkoneksi ke back-end application. Misalkan kalau di contoh di sini adalah finance intranet atau finance database-nya. Jadi dan seperti yang saya tadi jelaskan, untuk VPN connection ini dia bisa mengaktifkan two-factor authentication. Jadi kalau sebagai gambaran, two-factor authentication itu selain kita memasukkan username password, kita juga perlu memasukkan token code. Nah, token code itu bisa berupa hardware token maupun software token. Nah, kalau yang software token itu kita bisa install di HP kita, baik, dan FortiToken-nya ini udah supported untuk baik iOS maupun Android.
Nah, kemudian di backend-nya itu juga ada LDAP Active Directory untuk sumber usernya. Jadi kita tidak perlu, kita bisa memanfaatkan user-user yang ada di LDAP kita atau AD kita. Mungkin saya ini dulu ya, untuk presentationnya saya selesaikan dulu. Setelah itu kita akan masuk ke Q&A. Nah, ini contohnya, jadi FortiClient VPN Configuration Wizard. Jadi kalau di Fortinet, kita untuk create VPN connection itu sangat gampang sekali, karena sudah ada wizardnya. Tinggal kita by GUI, kita menjalankan IPsec wizardnya, maka kita bisa langsung meng-create FortiClient Remote Access, meng-create VPN Remote Access. Jadi contohnya di sini, ketika kita jalankan IPsec wizard, nah kita bisa konfigur nama koneksinya, tipenya, kemudian remote device-nya, FortiClient, kemudian masukkan dari mana IP public interface-nya, preset key, sama user group-nya. Maka next-nya tinggal kita masukkan local sama remote subnet-nya, kemudian apakah client option-nya mau di-save password atau enggak. Seperti itu. Jadi cukup untuk create VPN-nya itu sangat gampang, semuanya udah ada tools wizard-nya, tinggal kita jalankan wizard dan ikutin wizard-nya itu tadi. Nah, kemudian next part yang sangat menarik dari VPN dari Fortinet adalah bahwa dia itu untuk kalau kita hanya menggunakan VPN doang, untuk menggunakan VPN saja, itu tidak dikenakan user license. Jadi basically boleh dibilang untuk perangkat FortiGate, untuk VPN concentrator-nya, itu tidak ada user licensing untuk VPN Wizard. Mau kita usernya 100, 200, 300, selama perangkatnya itu masih mumpuni, maka dia itu bisa untuk digunakan sebagai VPN concentrator-nya. Jadi nggak ada user licensing lagi. Nah, tapi memang untuk VPN client-nya itu sendiri itu menggunakan namanya FortiClient. Jadi dia adalah berupa software yang bisa kita download, FortiClient VPN. Kemudian basically kalau hanya untuk VPN saja itu tidak perlu adanya license. Nah, tapi ada juga yang fitur FortiClient endpoint-nya itu ada licensing. Jadi dengan adanya licensing kita ada tambahan feature selain VPN. Jadi kita bisa melakukan endpoint telemetry dan visibility. Jadi nanti di slide selanjutnya akan kita lihat bagaimana dengan endpoint telemetry ini kita bisa melihat informasi user ke backend-nya. Kemudian juga bisa mengaktifkan compliance enforcement, host quarantine. Jadi kalau compliance enforcement itu kita memaksakan bahwa ketika ada user yang connect ke VPN, dia perlu aktifkan firewall. Antivirusnya itu harus up to date. Nah, itu bisa dilakukan dengan versi FortiClient endpoint yang berbayar seperti itu. Kemudian juga bisa host quarantine. Jadi kalau dia belum sesuai dengan compliance enforcement, maka laptop yang tadinya koneksi tadi itu dia akan di-quarantine sementara. Kemudian juga ada vulnerability management sama application inventory. Jadi kalau vulnerability management, kita bisa lihat sebenarnya OS kita udah latest patch belum, atau software-software yang kita install itu apakah udah latest version atau belum, seperti itu. Kemudian juga ada application inventory untuk melihat aplikasi apa saja yang sudah terinstall di laptop kita. Dan ada juga SSO untuk bisa memanfaatkan user credential dari LDAP atau mungkin AD untuk selanjutnya digunakan sebagai user VPN. Nah, ini ya contohnya ya, tadi endpoint visibility of teleworker. Jadi kalau kita menggunakan yang versi
FortiClient yang license, itu kita bisa melihat dari ujung sampai ujung endpoint-nya. Jadi contoh di sini ada PM Gateway di paling ujung gateway internetnya, kemudian sampai ke building satu firewall, terus second floor firewall, switch-nya sampai ke endpoint device-nya. Dan kalau kita hover ke devices-nya, kita bisa lihat tuh bahwa perangkat Tele Resolution dari Fortinet ini kita bisa mendeteksi jenis endpoint-nya. Apakah dia Windows, apakah dia Apple, Mac, apakah dia Android, Linux, itu semuanya kelihatan. Bisa terdeteksi. Dan kemudian kalau kita pilih ke double klik di endpoint-nya, itu bahkan kita bisa lihat, nah ini, nama devices-nya apa, IP-nya berapa, nama usernya siapa. Kalau dia udah FSSO atau single sign-on ke LDAP. Kemudian kira-kira apakah endpoint ini ada vulnerability atau enggak. Dan itu semuanya bisa kelihatan di endpoint visibility ini. Nah ini ya, contohnya lebih detail lagi. Kalau kita endpoint telemetry, kita bisa lihat, jadi di sini ada vulnerabilities. Vulnerabilities dari endpoint-nya itu ada apa-apa saja. Kemudian dia terkoneksi di jaringan apa, dan sebagainya. Itu informasinya. Kita juga bisa melihat topologi, kalau ini physical topologi ya, jadi dari internet ke perangkat apa-apa saja. Nah, kita juga bisa lihat topologi dalam bentuk logical untuk koneksi dari client itu tadi. Nah, next tadi dengan adanya Fortinet Tele Resolution ini, kita bisa melakukan otomasi response terhadap serangan. Jadi contohnya seperti file quarantine, auto patching, compliance, endpoint quarantine, dan sandbox analysis. Jadi contohnya ini adalah salah satu konfigurasi automation. Jadi dengan automation ini kita bisa set misalkan ada compromise host. Compromise host itu maksudnya adalah ada komputer yang terjangkit malware misalkan. Nah, ketika dia ada compromise host atau ada komputer yang kena malware, itu kita bisa quarantine dari sisi access layer-nya. Access layer maupun quarantine FortiClient via IMS. Kalau yang ini perlu IMS yang license. Kemudian kalau access layer kita perlu ada menggunakan switch dari Fortinet. Nah ini ya contohnya, ini adalah FortiToken. Jadi yang tadi disebutkan sebagai two-factor authentication-nya, yaitu menggunakan FortiToken. Nah basically untuk FortiToken sendiri kita juga udah ada QR code. Jadi ketika kita mendaftarkan FortiToken itu bisa langsung scan QR code-nya aja. Tidak perlu ada informasi yang tidak perlu harus memasukkan kodenya satu-satu. Coba bayangkan kalau kita mau roll out FortiToken dalam bentuk 100 atau 1000. Nah, itu akan sangat capek kalau misalkan harus diketik satu-satu. Nah, oleh karena itu dari Fortinet kita udah menyediakan FortiToken dalam bentuk QR code untuk registrasinya. Nah, kita masuk ke yang kedua, telecom connectivity yang power user. Nah, kalau di power user sendiri, basically yang di sisi endpoint-nya itu dari sisi user dia bisa tetap menggunakan FortiToken dan FortiToken. Kemudian dia ada Forti access point-nya, Fortinet access point-nya untuk melakukan secure connection ke FortiGate yang ada di kantor, yang ada di pusat tadi. Jadi tidak lagi menggunakan endpoint client, tidak lagi menggunakan FortiClient VPN client-nya, tapi dia ada dedicated FortiAP untuk melakukan koneksi ke FortiGate atau VPN concentrator yang ada di kantor. Kemudian juga bisa mengaktifkan FortiToken-nya. Mengaktifkan FortiToken sebagai two-factor authentication.
Nah ini ya, jadi kalau kita udah menggunakan FortiGate token dan udah mengaktifkan endpoint telemetry, kita bisa lihat seperti yang tadi saya udah jelaskan sampai ke endpoint devices-nya. Kemudian ada untuk FortiAP-nya, yaitu sebagai Forti access point yang ke kantor cabang. Untuk token yang ke kantor cabang, di mana dengan adanya FortiAP ini kita bisa extend trusted network ke cabang seperti itu yang ada di remote user tadi. Nah kemudian kita juga bisa ada yang ini ya, kita dengan adanya FortiAP, kalau misalkan itu dikombinasikan dengan FortiGate, itu basically untuk konfigurasinya itu bisa dikonfigur langsung dari FortiGate-nya, dari VPN concentrator-nya. Jadi seperti kita post SSID, create new SSID, atau IPv4 rules, atau IP firewall rules-nya. Nah, next kita akan masuk ke super user, yaitu yang ketiga, secure teleworker connectivity ya untuk super user. Nah ini ya, nah kalau super user biasanya selain dia menggunakan FortiToken sama AP, dia juga mungkin akan di provision adanya FortiGate atau FortiWiFi-nya di remote user ini. Jadi dia bisa melakukan establish IPsec VPN atau site-to-site VPN ke pusat, kemudian mengakses aplikasi yang ada di pusat. Jadi ada secure VPN tunnel, kita juga bisa mengontrol firewall policy-nya, ada traffic shaping dan application control untuk melihat aplikasi dan melakukan manajemen bandwidth. Nah ini ya, dedicated IPsec VPN for super user. Jadi dengan adanya perangkat firewall atau VPN di endpoint-nya, maka dia bisa koneksi ke pusat, kemudian jaringannya ini akan terproteksi karena kita menggunakan IPsec VPN. Sama-sama terproteksi, seperti itu. Atau optionally mereka juga dari sisi endpoint-nya dia tidak perlu ada IP public static, dia cukup DHCP menggunakan broadband connection untuk koneksi ke pusat. Kita juga ada solusi zero touch deployment. Jadi kalau untuk misalkan kalau di kantor Bapak Ibu sekalian ada cabang, kita juga bisa di cabangnya itu dipasangkan perangkat VPN-nya untuk koneksi ke pusat. Dan ini basically bisa otomatis bisa dikontrol lewat dari pusat sendiri. Tidak perlu harus di-define atau dikonfigur satu-satu. Karena kita sudah ada teknologi zero touch deployment. Kita sudahi saja webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada para peserta atau teman-teman yang lain yang sudah join di webinar hari ini. Terima kasih juga Pak Charles atas pemaparan materinya Pak, sangat informatif sekali. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.